Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Sesepuh bini sepuh ingkang dat kinurmatan alim ulama sedanten ingkang kawula bekteni, segenap pengurus majelis taklim atau hidayah yang juga semoga senantiasa dimuliakan Allah. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang juga semoga rahmat keberkahan senantiasa terlimpah kepada kita semua. Kita akan segera memasuki paruh kedua dari bulan Ramadan. Kayaknya layak nih kita itu bermuhasabah. Kira-kira separuh bulan yang sudah kita lalui sukses atau tidak? Karena Nabi bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Berapa banyak tuh orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dapatnya lapar tok. Termasuk orang yang tarawih juga gitu. Kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak orang yang bangun sholat tarawih nggak dapat apa-apa dari sholat tarawihnya kecuali sahar. Sahar itu melek malam hari atau begadang aja. Nah ini gambaran orang-orang yang menurut Nabi itu ya berarti kalau boleh kita katakan gagal Ramadannya karena puasanya hanya dapat lapar tok, sholat tarawihnya hanya dapatnya begadang tok, tapi nggak dapat pahala. Nah dari sini kayaknya kita nggak boleh terlalu berbangga diri, merasa bahwa kita itu pasti sudah sukses, justru malah kayaknya kita sambil bermuhasabah. Jangan-jangan selama Ramadan ini belum bisa jaga lisan, belum bisa jaga mata, belum bisa jaga telinga, belum bisa jaga kemudian hati dari emosi, dari dengki, dari benci dan seterusnya. Karena itu semua bisa merusak pahala puasa kita. Nah, masih ada separuh bulan Ramadan. Maka kita bertekad, pokoknya separuh bulan yang kedua harus lebih berkualitas. Siap? Jadi puasanya nggak cuma menahan makan minum tok, tapi juga jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati, jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai melakukan yang sia-sia. Nah, bertepatan dengan pertengahan Ramadan, hari ini akan ada peristiwa besar, yaitu gerhana bulan. Makanya temanya hari ini coba kita angkat itu, ada apa sih ya dengan gerhana itu. Dan nanti mari kita bahas, mestinya sebagai seorang muslim apa sih yang harus dilakukan kalau ada gerhana ya. Harapannya nanti karena ini bertepatan dengan bulan Ramadan, semoga kalau kita kemudian melakukan apa-apa yang diperintah oleh Nabi terkait dengan gerhana, nanti akan menambah pahala kita di bulan Ramadan dengan pahala yang lebih berlimpah insyaallah ya. Baik ya Bapak Ibu, untuk itulah di kesempatan sore hari ini kita angkat tema judulnya itu, ada apa dengan gerhana ya.
Sebelumnya, kaum muslimin, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sikoh dalam jalur Islam ila yaumil qiyamah. Ya, begini Bapak Ibu. Ketika terjadi gerhana, ternyata orang itu mensikapi dengan berbagai macam varian, berbagai sikap manusia ya ketika terjadi bencana. Di antaranya ada yang apatis. Apatis itu ya bahasa Indonesianya tidak peduli. Bahasa Jawanya ora urus. Itu kan. Bokana gerhana, bokana bledek, bokana mungkin lindu, nggak peduli dengan apa yang terjadi. Toh tidak ada pengaruh terhadap diri, disibukkan dengan problematika dan masalah pribadinya. Nah, lagi golek duit berekasa kok, dagang lagi sepi kok, gitu kan? Sehingga kemudian buat ada fenomena apapun nggak peduli. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan dirinya. Sehingga tidak ada ibroh, tidak ada hikmah yang dipetik daripadanya. Ada yang kayak gitu? Ada kan ya di antara manusia kayak gitu. Nah ini bisa jadi ya memang sebenarnya sudah disebutkan oleh Allah ada karakter manusia yang seperti itu. Disebutkan nih dalam surat Yusuf ayat 106, 105 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Ya. Dan berapa banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, yamuruna 'alaiha, yang mana mereka itu melewatinya, menjumpainya, menemuinya. Wahum anha mu'ridun, sedang mereka itu ya berpaling. Berpaling itu ya tadi ora urus. Ada peristiwa longsor, ya tidak mengetuk hatinya. Ada gempa bumi, ya tidak mengetuk hatinya. Ada peristiwa banjir, ya tidak mengetuk hatinya. Yang penting nyongorak. Karena dia hanya berpikirnya dari sisi egoisme dirinya. Gitu kan. Padahal itu mungkin peristiwa yang mestinya bisa menggetarkan hati, yang memunculkan rasa takut. Tapi ini ada orang yang sama sekali nggak peduli, termasuk gerhana, gitu kan. Apalagi kalau di tempat kita yang namanya gerhana bulan itu kan jarang terdeteksi. Kenapa? Karena sering terjadi mendung. Hari ini saja kita sekalipun kita yakin banget nih ada gerhana, tapi kayaknya kita nanti nggak begitu tahu pengaruhnya. Kenapa? Suasananya gimana? Mendung. Beda kalau mungkin di Timur Tengah itu kan ketika terjadi gerhana terasa banget, gitu kan. Bulan yang tadinya itu benderang, gitu kan. Ingat ya karena gerhana bulan itu terjadinya itu pasti pertengahan bulan, pasti pertengahan bulan. Artinya ketika bulan purnama, tahu-tahu kok kemudian hilang, terasa. Tapi di tempat kita, padahal yang namanya gerhana bulan itu kadang setahun bisa 3 kali, gitu kan. Cuma gerhana bulan sebagian dah. Untuk yang full ini seperti hari ini, nanti kita mungkin akan ketemu lagi tahun 2028, gitu kan. 2028 akan ada peristiwa seperti nanti malam, gitu kan. Tapi kalau gerhana bulan sebagian mungkin masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi tadi ya, sebagian orang gimana? Apatis, tidak peduli. Sebagian yang lain menyambut dengan berbagai sukacita karena dianggap itu fenomena langka. Ya, nanti kalau kaitannya dengan gerhana bulan kadang ada namanya blood moon. Ini yang terjadi nanti malam itu blood moon. Jadi nanti matahari itu akan cenderung seperti darah kemerah-merahan, jadi berubah merah. Ya. Kadang super blue moon, besar banget dan kemudian warnanya cenderung kebiru-biruan. Kadang bisa terjadi seperti itu. Ya. Sehingga dia menyiapkan berbagai peralatan, mengabadikan atau dengan berselfie ria. Hanya sekedar bangga saja bisa mengabadikan terjadinya gerhana. Tapi masih sepi dari zikrullah. Tidak ada hikmah dan ibroh yang dipetik juga. Ada yang kayak gitu. Sekedar yang penting kayak ngerekam nganggo HP ini bisa bangga banget. Nanti dipasang di story. Betapa indahnya bisa menikmati gerhana di malam ini. Tapi ya sudah sampai di situ toh. Gak ada subhanallah, gak ada kemudian Allahu Akbar, gak ada kemudian istighfar, sama sekali gak ada.
Ini pun bisa jadi sudah disebutkan kelompok manusia yang seperti itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka memahami, mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi terhadap kehidupan akhirat mereka itu ghafil. Ghafil itu lalai. Nah, urusan dunia pinter banget. Gitu kan? Tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi itu pinter banget gitu kan. Tapi ya tadi hanya sekedar mungkin hanya sebagai satu dianggap fenomena langka sehingga kepenginnya mengabadikannya dengan memvideokannya. Wah, hari ini kadang orang itu unik ya, ada kecelakaan itu bukannya nolong malah gimana di video sekedar ngerekam tok gitu. Ana wong cengip-cengip anu napa keli nang wangan gitu malah di video tok gitu kan, bukannya nyemplung nolong bukan gitu kan. Tren kita hari ini seperti itu. Termasuk jangan-jangan kejadian gerhana juga seperti itu. Ya sekedar kepenginnya merekam. Syukur bisa selfie dari gedung yang tinggi dan seterusnya. Background di belakangnya ada blood moon. Waduh, kayaknya keren banget. Tapi tadi sepi dari zikrullah. Tidak ada ibrah, tidak ada hikmah yang dipetik. Ini yang kedua. Bahkan di antara manusia ketika ada gerhana justru mengkaitkan gerhana dengan mistis. Kita zaman dulu kan kayak gitu ya. Kalau di luar negeri, Eropa, Amerika, konon ada keyakinan juga. Munculnya blood moon, gerhana bulan itu dikaitkan dengan kemunculan wolverine. Jadi di sana itu ada keyakinan manusia yang kepalanya serigala. Itu nanti akan berubah jadi serigala, itu kepalanya itu kalau terjadi gerhana. Ini di Amerika, di Eropa loh ya, negara-negara yang penduduknya mungkin dari sisi pendidikan sebenarnya juga tinggi-tinggi, tapi urusan mistis kadang mereka juga masih kencang juga. Kalau di Jawa, konon bulan itu dimakan sama Bathara Kala. Gitu kan? Karena dicaplok itu tadi kan jadinya yang tadinya itu bulan purnama tahu-tahu gimana? Hilang. Nah, makanya kita disuruh menabuh lesung. Ya zaman dulu ya. Nabuh lesung untuk mengusirnya sehingga Bathara Kalanya itu mutahakan lagi bulan yang tadi sudah dicaplok seperti itu. Tapi kita harus bikin ribut-ribut. Notoki, ngertos lesung atau enggak? Di persepuan-persepuan ya masih tahu, tapi generasi milenial ya kayaknya orang itu lesung siapa dikira lesung pipit gitu kan. Bukan, lesung itu alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu. Nah itu biasanya itu bisa jadi suara-suara bunyi-bunyian juga. Nah itu ternyata mengusir Bathara Kala dengan cara seperti itu. Nah biasanya kemunculan gerhana bahkan juga diyakini ya kalau dalam mitologi Jawa itu akhir muncul pagebluk ini. Pagebluk itu ya wabah penyakit yang mungkin nanti akan menimpa di tempat kita. Makanya biasanya kita itu ketakutan banget. Saya teringat ya, dulu berarti tahun berapa pernah ketemu gerhana matahari total. Ada yang ingat ya tahun berapa? 83 ya kayaknya. Iya. Kan kita ngumpet nangis sorlongan ya. Iya. Karongkon ngemut apa? Karet atau gimana? Jadi ya gitu karena memang mungkin belum terdidik gitu kan, belum terdidik ya seperti itu sehingga malah ketakutan banget dan seterusnya dan khawatir ada pagebluk gitu kan. Beda ya di tahun 2020 kemudian pernah ada gerhana matahari juga tapi suasananya sudah beda gitu kan itu. Nah ini kamu seminar sadaqullah. Nah di Bali juga ada keyakinan seperti itu. Konon gerhana itu berawal dari dendamnya Buta Kalarahu. Jadi begini, Buta Kalarahu itu sebenarnya kesengsem dengan Dewi Ratih. Cuma wong buta, yaitu buta. Dewi itu kan dewa. Dewa-dewi ini dewa perempuan namanya Dewi Ratih yang tinggalnya di Kayangan. Maka nekat tuh Buta Kalarahu itu menyusul Dewi Ratih ke Kayangan. Tapi ternyata kemudian Dewi Ratih mau dirudupaksa nggak mau ya, sehingga kemudian berteriak-teriak ketahuan sama Dewa Wisnu. Nah ini Dewa Kalarahu, Buta Kalarahu itu kemudian dipenggal kepalanya sama Dewa Wisnu. Cuma karena Buta Kalarahu itu pernah minum tirta amerta. Tirta amerta itu air keabadian. Jadinya kalau dibunuh ya nggak bakalan mati. Sekalipun sudah dipenggal kepalanya itu ya tetap masih bisa hidup. Sehingga di waktu-waktu tertentu Buta Kalarahu itu dendam.
Sehingga dalam waktu tertentu dia masih mencaplok Dewi Ratih. Dewi Ratih itu adalah Dewi Bulan itu tadi, gitu kan? Sehingga kemudian terjadilah gerhana. Yang kaya wedi temenan kan? Wong diceritani mitos kaya malah jenengan wedi temenan. Ini mitos ibu-ibu. Halo, halo, halo. Yang kaya wedi temenanan. Gitu ya. Nah, di kalangan supranatural, para dukun dan tukang ramal juga biasanya mengkaitkan gerhana itu dengan fenomena yang akan terjadi di alam semesta. Mereka berkeyakinan, wah ini berarti nanti akan ada orang pejabat tinggi yang lengser. Oh ini mungkin nanti akan ada penguasa yang jatuh. Oh ini nanti mungkin ada kematian tokoh penting. Oh ini mungkin akan terjadi perang dunia ketiga. Oh ini nanti mungkin akan terjadi bencana besar dan seterusnya. Dikaitkan dengan ramalan-ramalan yang akan terjadi atau kematian tokoh tertentu dan seterusnya. Itu di kalangan dukun, tukang ramal. Nah, inilah ibu bapak kaum muslimin tadi ya, setidaknya sikap atau pandangan orang terkait dengan gerhana itu ternyata berbagai macam. Nah sekarang mari kita coba tengok. Terus pandangan Islam tentang gerhana itu seperti apa sih? Karena kita seorang muslim, ya mestinya yang kita jadikan patokan kan seperti itu. Seperti apa Islam itu memandang kejadian gerhana. Ya, mari kita coba susuri bersama. Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin arsyadakumullah. Satu yang harus kita pahami bahwa matahari, bumi, bulan itu sebenarnya adalah makhluknya Allah juga. Apa? Yang pertama, makhluk ya. Makhluknya Allah itu kan setiap yang diciptakan Allah namanya makhluk. Ada yang hidup, ada yang mati. Ini makhluk hidup, makhluk mati lah. Matahari dan bumi itu juga makhluknya Allah. Makanya disebutkan dalam surat Fussilat ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi lailu wan naharu was-samsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah itu jadikan lail, malam, wan nahar, siang, was-samsu, matahari, wal qamar, dan juga bulan. Nah, Allah jangan dikok. La tasjudu lisamsi wala lil qamari. Janganlah kalian itu bersujud atau beribadah kepada matahari, jangan pula bersujud beribadah kepada bulan. Emang ada manusia yang bersujud kepada matahari, menyembah matahari? Ada. Orang beragama apa? Shinto. Orang Shinto itu yang Tuhannya itu apa? Matahari. Kalau mungkin di Yunani ada dewa bulan, termasuk tadi kan di Bali ada namanya Dewi Ratih. Dewi Ratih itu ya Dewi bulan, gitu kan. Yang mana kemudian beribadahnya mungkin kepadanya. Dan di dalam Islam nggak boleh, itu hanya makhluk-makhluk ciptaan Allah saja. Ya, matahari, bulan itu di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Wasjudu lillahi ladzi khalaqahunna. Jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, bersujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna yang telah menciptakan keduanya. Kalau menurut saya ini pemikiran yang sangat cerdas. Islam itu Masya Allah agama yang sebenarnya sangat logis. Sangat logis. Gitu kan? Makanya kita beruntung ini ya. Kita itu ternyata Allah kasih hidayah Islam itu kita beruntung tuh. Kalau kita tengok coba deh orang India. Orang India kaitannya dengan teis, ketuhanan. Itu jangan, kalau boleh saya katakan mohon maaf ya pakai bahasa yang kasar itu jangan kayak kemplu banget gitu. Kemplu atas kemplu on banget. Ya orangnya sih cerdas mungkin kaitannya dengan IT, kaitannya dengan teknologi cerdas. Tapi mosok kemarin kan sempat viral, ada anjing keliling-keliling ke patung Dewa Wisnu, muter gitu kan. Tawaf, kalau mungkin bahasa kitanya tawaf. Patungnya Dewa Wisnu itu ditawafi sama anjing. Anjing itu langsung disembah-sembah, disujud-sujudin. Begitu lihat ada tikus kok banyak, tinggal kok di kuilnya Buddha, kuilnya Hindu itu tadi, mungkin dekat-dekat rumahnya Dewi Siwa dan Dewa Siwa dan seterusnya. Ya sudah, tikusnya pun dianggap sebagai Tuhan. Pernah lihat ada sapi lewat, orang India langsung drosor sujud. Iya seperti itu, buang kotoran itu dibasuh-basuhkan ke badannya, katanya itu adalah berkah.
Contohnya gitu. Islam enggak, ya Allah, indah banget tuh. La yasjudu lisamsi wala lil qamari. Jangan bersujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Sama, kita diasah untuk berpikir logis sebenarnya seperti itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kamu itu hanya kepadanya lah kamu itu hendak beribadah. Gitu. Jadi kita garis bawahi dulu ya. Islam memandang matahari, bumi, bulan itu hanyalah salah satu di antara makhluk-makhluknya Allah. Dua, peristiwa gerhana juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah, ingat ya, ayat Allah itu ada ayat kauniyah, ada ayat syariah. Ayat syariah yaitu di dalam Al-Quran, itu ayat syariah. Tapi ada ayat kauniyah, ya kejadian yang ada di alam semesta ini. Makanya disebutkan wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Dialah Allah yang menciptakan malam di siang, matahari dan juga bulan. Kullu fi falakin yasbahun. Semuanya itu beredar di dalam garis orbitnya masing-masing. Matahari, bumi, bulan ternyata memiliki orbit, garis edar yang senantiasa dijaga sama Allah, sehingga kemudian mereka itu tidak pernah menyeleweng sedikit pun dari garis edarnya. Namanya makhluk kan harus tunduk dengan ketetapan Allah. Sehingga kalau kita mau coba hitung-hitungan supaya kita merasakan kebesaran Allah ya, ayat-ayatnya Allah. Begini Bapak Ibu. Andai bumi menjauh dari garis edarnya 1% saja. Jadi orbitnya, orbit bumi keliling matahari kok menjauh 1% saja. Saya tanya, berapa jarak bumi sampai matahari? Jaraknya berapa ya? Koyone ora tau mangan bangku sekolah. Ora ngerti. Padahal aku zaman SD itu diulangnya ngantek saiki jekelingan. Jarak terdekat matahari dengan bumi itu 147 juta kilometer, jarak terjauhnya sekitar 159 juta kilometer. Karena bentuknya kan elip ya, kadang dekat, kadang jauh. Ini kok menjauh, bumi menjauh 1% saja, nggak usah banyak-banyak, menjauh 1%. Bumi itu langsung akan berubah menjadi beku dan tidak bisa ditempati lagi makhluk hidup. Atau sebaliknya, bumi mendekat ke matahari itu 1% saja dari garis edarnya itu tadi, maka bumi langsung berubah menjadi gersang, semua permukaannya itu menjadi debu, sehingga tidak cocok menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Semua sudah diatur sama Allah sedemikian rupa. Keteraturan alam semesta itu sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu kan? Sehingga ada sebuah hukum alam itu konon gini. Andai ada kepakan sayap yang ada di Australia, itu akan mempengaruhi keseimbangan alam semesta. Jadi semuanya itu sepertinya sudah diatur sedemikian rupa sama Allah. Oh ini wayahe godhong gigal, oh ini wayahe beluluk gigal, oh ini wayahe ternyata mungkin laut itu mungkin agak naik meluap, dan semuanya sudah diatur sedemikian rupa sama Allah. Termasuk karena matahari, bumi, bulan itu tetap dalam garis edarnya, memiliki orbitnya masing-masing. Ada saatnya matahari, bulan, bumi terletak pada satu garis lurus. Di momen itulah akan terjadi gerhana. Islam selogis itu. 1400 tahun lalu ya, di zaman kita itu tahun 80 saja tadi masih mempercayai gerhana itu adalah betara kala. Di tahun 1980 kita itu masih meyakini bahwa gerhana itu ternyata bisa mendatangkan pagebluk dan seterusnya. Islam 1400 tahun lalu sudah mengajak kita untuk berpikir ilmiah, untuk berpikir logis. Kerennya Islam gitu. Makanya yang namanya gerhana matahari itu tadi ya, kejadiannya gitu. Karena masing-masing memiliki garis edarnya. Ketika matahari, bumi, bulan terletak pada garis lurus ijtima, konjungsi, ini namanya garis konjungsi. Berarti terjadilah gerhana. Kenapa? Karena cahaya bulan tertutup bayang-bayang bumi. Terjadilah gerhana bulan. Ini yang terjadi nanti ini. Kayaknya nanti jam 16 lebih 50 sudah mulai ya. 16.50 gitu. Nanti puncaknya nanti sekitar jam 8. Nah,
Untuk hari ini di wilayah Indonesia itu akan terjadi ini gerhana total, sehingga kemudian bulan itu andai tidak tertutup awan, kita akan melihat bulan itu cenderung kemerah-merahan, blood moon. Blood itu getih, moon itu darah, seperti bulan darah seperti itu. Makanya bagi spiritualis paranormal dan dukun-dukun, oh malam ini malam yang sangat mistis. Halo, halo, halo. Ngomong mistis kok kayaknya jenengan terus tegang banget, putih banget. Kayak ketemu malam Jumat Kliwon gitu. Tenang aja, Islam pikirannya kan cerdas gitu kan, nggak seperti itu. Ini gerhana bulan ya, jadi gerhana bulan itu terjadinya kenapa? Karena bayangan cahaya matahari tertutup oleh bayang-bayang bumi, sehingga nanti bulan itu perlahan-lahan itu kemudian seakan-akan menghilang. Adapun kalau gerhana matahari, jika matahari, bulan, dan bumi berada di garis lurus. Kalau tadi kan matahari, bumi, bulan. Ini matahari, bulan, bumi. Sehingga apa? Cahaya matahari itu tertutup oleh bulan, sehingga kita akan mengalami gelap juga. Makanya ya, kalau gerhana bulan pasti kejadiannya malam. Kalau gerhana matahari pasti kejadiannya siang. Gerhana matahari terjadinya pasti di awal bulan. Gerhana bulan pasti kejadiannya itu di pertengahan bulan. Sudah. Pasti seperti itu, nggak akan terjadi di luar itu. Itu sudah diperhitungkan. Kenapa? Ya tadi Allah itu menciptakan alam semesta ini dengan keteraturan yang luar biasa. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke. Itu tadi ya. Sekarang yang ketiga. Dan Islam memandang gerhana itu bukan pertanda akan terjadi peristiwa besar atau bencana dan sebagainya. Bukan. Nabi menyebutkannya. Ini kerennya lagi ya. Nabi kita kan ummi gitu kan, buta huruf, bukan insinyur, bukan filsuf, bukan ahli astronom dan seterusnya. Tapi beliau bersabda 1400 tahun yang lalu, Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, bulan itu dua tanda-tanda kebesaran Allah di antara berbagai tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani limauti ahadin. Terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang, wala lihayatihi, pun bukan juga karena hidupnya seseorang atau kelahiran seseorang. Enggak ada kaitannya dengan itu. Kalimat ini diucapkan Nabi itu kerennya kenapa? Karena diucapkan oleh beliau saat putra beliau itu yang bernama Ibrahim sedang di usia 2 tahun. Jadi beliau itu pernah punya putra laki-laki ya, namanya Ibrahim, dari Jariyah Maryah Al-Qibtiyah. Sayangnya di usia kedua itu sedo. Dan begitu Ibrahim ini sedo, putra beliau itu, terjadilah gerhana, sehingga orang-orang Quraisy itu menganggap ini adalah karena kematiannya orang besar. Coba, misal nih ya, saya lagi ngisi pengajian, kemudian pas mungkin musim kemarau panjang, terus saya berdoa agar Allah turunkan hujan. Tiba-tiba beres hujan. Kira-kira saya gembeleng nggak? Hujan terang suwe banget, barang pas lagi pengajian di hadapan orang banyak, dong, ya Allah turunkan hujan, langsung beres hujan. Kira-kira gimana? Kayaknya nyong gembeleng banget. Berarti saya itu orang yang soleh, dekat dengan Allah, sampai sekedar berdoa saja hujan langsung turun. Ini keyakinan jahiliyah yang diyakini oleh orang Arab Badui itu tidak dimanfaatkan Nabi untuk melakukan tipu daya terhadap mereka, bahwa gerhana itu betul-betul pertanda kenabiannya, pertanda bahwa dia itu orang besar, pertanda bahwa dia itu adalah orang yang memang dicintai Allah, sampai putranya meninggal saja langsung terjadi gerhana. Nabi enggak. Nabi dengan jujurnya itu kemudian mengatakan, Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, bulan itu dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Yang mana terjadi gerhana tidak karena kematian seorang, tidak pula karena kehidupan atau kelahiran seorang. Ini menurut saya keren banget. Nabi itu betul-betul memang sidik, jujur, orang yang jujur.
Coba kalau hari ini ada orang-orang yang suka ngaku-ngaku waliullah, waliullah, waliullah. Mungkin orang tuanya meninggal tiba-tiba terjadi gerhana. Pasti akan mengatakan kepada pengikut-pengikutnya. Tuh kan, bapak saya meninggal saja langsung terjadi kayak gitu. Nabi enggak, Masya Allah. Karena Nabi memang menghendaki agar umatnya itu tidak terjebak kepada khurafat, tidak terjebak kepada mistik-mistik, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Kita disuruh untuk berpikir ilmiah. Nah, inilah pandangan Islam ya terkait dengan gerhana. Maka pertanyaannya adalah, terus bagaimana semestinya seorang muslim mensikapi terjadinya gerhana? Seperti yang hari ini terjadi. Gitu kan. Satu, jadilah ulil albab. Kalau bisa kita jadi apa? Ulil albab itu yang kayak apa sih? Baik, mari kita sinau nih yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 190, 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna saat temane fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan juga penciptaan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan juga siang, la ayatin, ini pakai lam taukid, benar-benar adalah tanda-tanda kebesaran Allah di ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab itu apa? Ulil albab itu apa? Orang yang berakal. Ketika terjadi gerhana, ayo kita jadi orang yang berakal. Ulil albab itu yang kayak apa? Karena ini kan diperintahkan gitu kan, seakan-akan diperintahkan. Jadilah ulil albab. Maka ayat ke-191 kemudian menjelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Jangan keliru ya, bukan berarti kemudian anggar ulil albab berarti mengendi-endi cekelane apa? Tasbih. Agi sarean tasbih karo mlaku, terus kemudian agi lenggah tasbih ya karo kemudian berzikir, kemudian lagi mungkin duduk atau berdiri, bukan, tapi dalam berbagai kondisi yang dia temui dia senantiasa mengingat Allah, mengkaitkannya dengan Allah. Tahu-tahu lagi ngaji tiba-tiba ada suara petir menggelegar. Orang yang ulil albab gimana? Subhanallah. Tahu-tahu kok ternyata kita melakukan perjalanan, jalannya menanjak. Kita langsung berzikir juga. Allahu Akbar. Jalannya kok kemudian menurun. Kita juga berzikir. Apa ucapannya? Subhanallah. Ternyata ada orang bersin kok mengucap alhamdulillah. Maka ulil albab langsung menjawab gimana? Yarhamukallah. Seperti itu. Orang yang dalam keadaan apapun senantiasa berzikir. Begitu mungkin melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Itu ulil albab. Nah, kita belajar seperti itu ya. Dalam kondisi apapun senantiasa dikaitkan dengan Allah. Kemudian, apakah cukup berzikir toh? Enggak. Ulil albab itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia bertafakur tentang penciptaan langit dan juga bumi sehingga menjadi pelajaran berharga baginya. Karena setiap perkara yang terjadi di muka bumi ini ternyata ibroh bagi kita. Kalau orang mau berpikir itu menjadi pelajaran berharga. Pernah memperhatikan? Ada daun, tahu-tahu menguning, warnanya jadi coklat, kemudian kehitaman, kemudian luruh, jatuh, diinjak, jadi sampah, kemudian membusuk, hilang jadi tanah. Pernah lihat kayak gitu? Cok digatekakan? Cok digatekakan? Ora toh. Ora tahu toh. Gitu. Padahal itu ada pelajaran. Seperti itu pula kita.
Kita tuh ibarat daun itu tadi, kadang mencingis gitu. Daun kan mencingis dulu toh, itu kan hijau kecil, tahu-tahu mekar lebih lebar. Kita sama, lahir dalam kondisi lemah akal fisiknya, kemudian bertambah remaja, dewasa, jadi kuat dengan bertambahnya umur. Barang wis tua, gimana? Lemah lagi sampai akhirnya bahkan itu tadi seperti daun mengering jatuh. Setelah itu ya sudah siap, jangan tidak akan pernah diperhitungkan lagi keberadaannya, bahkan mungkin sudah dilupakan. Mungkin anak-anak kita sedih ya sedihnya mungkin ya seminggu rong minggu, setelah itu ya sudah biasa-biasa saja. Seperti itu sunatullahnya. Makanya apa yang kita sombongkan, makanya apa yang kita banggakan, mestinya kita tunduk taat kepada Allah. Maksudnya gitu. Ulil albab itu ya tafakur dengan berbagai kejadian yang terjadi. Termasuk gerhana. Manusia nggak bisa tuh yang namanya mencegah gerhana itu nggak bisa. Terlalu besar itu kan, kekuatannya Allah terlalu besar. Gerhana ya sudah. Oh ternyata ada saatnya, ternyata alam semesta seperti itu. Berarti nanti suatu saat kalau Allah kemudian runtuhkan langit dan bumi, hal yang mudah bagi Allah. Sehingga orang yang ulil albab setelah senantiasa berzikir, dia kemudian bertafakur, dia nyadar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan ini semua untuk kebatilan. Kebatilan itu gimana? Diciptakan, kemudian mati, jadi tanah, selesai begitu saja. Itu namanya batil. Orang yang ulil albab sadar, oh kita diciptakan, kita nanti akan mati, tapi kita akan dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, fakina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Munculnya gitu. Jadi kalau kita itu ulil albab, ada gerhana, berarti gimana? Satu, kita akan berzikir kepada Allah. Makanya nanti harus banyak zikir dalam segala kondisi, bertasbih, tahmid, tahlil, takbir dan seterusnya. Kemudian ulil albab itu tadi pasti bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi, membuahkan pengetahuan yang nanti memberi manfaat bagi manusia. Dan tadi setelah berzikir dan tafakur akan menjadi sebab meningkatnya iman, rasa takutnya kepada Allah, sehingga semakin tunduk taat kepada Allah. Adanya gerhana itu seperti itu, membuat kita takut. Oh ternyata mudah. Allah itu kemudian mengambil cahaya bulan atau bahkan mungkin matahari jika Allah Ta'ala menghendakinya. Gitu kan. Ini yang pertama, kaum muslimin dan saudara. Yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan sebagai muslim ketika terjadi bencana gerhana? Ikutilah tauladan atau perintah Nabi. Apa perintah beliau? Nah, mari kita baca hadisnya. Tadi ya kelanjutan hadis tadi. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, bulan itu adalah dua tanda-tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasifani li mauti ahadin. Terjadi gerhana atasnya bukan karena kematian seorang, wala li hayatihi, bukan pula karena kematian kehidupan seorang. Nah, Nabi kemudian bersabda ini perintah. Fa'idha ra'aitumul dzalik, jika salah seorang di antara atau jika kalian melihat keduanya itu berarti entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka fad'ullah, berdoalah kepada Allah, fakabbiru, bertakbirlah, wasallu, sholatlah, watasodaku, bersedekahlah. Jadi ketika terjadi gerhana itu ada perkara yang harus kita lakukan. Satu, kita disuruh perbanyak doa. Dua, kita disuruh bertakbir. Tiga, kita disuruh sholat. Dan perbanyak sedekah. Disuruh sedekah. Nanti seperti itu. Yang ketemu mungkin ada orang papa doa apa, bisa kasih sedekah kepadanya. Yang nggak ketemu karena di rumah saja, mungkin ada pencereng kotak infak, bisa masukkan di dalamnya. Karena kita kepengen mengerjakan tauladan atau perintah Nabi ini. Perbanyak doa, bertakbir, kerjakan sholat, sedekah. Tentang sholat Nabi seperti itu, bahkan perintahkan segera. Fa'idha ra'aitumuhuma, jika kalian itu melihat keduanya atau gerhana matahari maupun gerhana bulan, fafza'u ila sholat, segeralah tunaikan sholat.
Dan seperti apa sholat ketika terjadi gerhana? Ayo, mari kita bahas ya. Simpel aja. Fikih sholat gerhana itu seperti apa sih? Yo, tujuan fikihnya supaya nanti kalau bisa kita adakan, kita tunaikan. Mungkin di lingkungan Bapak Ibu semua. Hukumnya dulu ya tentang sholat gerhana ini. Hukum sholat gerhana itu apa sih? Baik, kita bedakan sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Sholat gerhana matahari, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah mu'akadah. Apa? Berarti seperti sholat idul adha maupun sholat idul fitri dan juga sholat-sholat sunnah mu'akadah yang lain. Tetapi ada di antara ulama yang berpendapat sholat gerhana matahari itu wajib, bahkan ini menurut Imam Malik dan Imam Syaukani, dan ini dikuatkan oleh Syalbani ya. Jadi wajib sebagaimana wajibnya sholat Jumat. Nah, karena kita di Indonesia kebanyakan Syafi'iyah gitu kan, atau kita pakai pendapat jumhur, berarti sholat gerhana matahari itu gimana? Sunnah mu'akadah, sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Adapun sholat gerhana bulan yang nanti malam akan kita temui insya Allah, itu hukumnya sunnah mu'akadah. Ini pendapat Ashawi dan Ahmad, dan kemudian menurut ulama yang lain seperti Imam Malik dan Abu Hanifah sunnah saja, tapi tidak begitu ditekankan sholat gerhana bulan. Karena kejadiannya kadang malam bisa terjadi jam 1 dan seterusnya, sehingga mungkin tidak semua orang bisa mengetahuinya. Gitu kan? Makanya ini. Tapi kita ambil pendapat ini juga, karena kita di Indonesia ya kebanyakan syariah. Sunnah mu'akadah, sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Ini Kemenak sudah memberikan maklumat, PP Muhammadiyah juga sudah memberikan maklumat untuk menjalankan sholat gerhana bulan hari ini, malam ini. Lah kapan waktunya? Waktu sholat gerhana itu kapan? Bisa dimulai sejak munculnya gerhana hingga selesai fase gerhana. Jadi silahkan. Kalau Nabi itu ya pokoknya dari awal gerhana sampai nanti itu kembali terang. Makanya sholat gerhananya Nabi itu panjang banget. Bacaannya itu Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Kalau nanti kita ngikutin Nabi kayaknya gelem bubar gasik. Karena gak ada orang jangan bertahan ya kayaknya gelem pada kelengar gitu kan, seperti itu ya. Kita nanti yang penting bisa menyesuaikan kaifiahnya ya dengan kondisi kita yang hari ini gitu kan. Nah, durasi gerhana untuk hari ini tanggal 3 Maret itu gitu. Jadi gerhana sebagian sudah mulai jam 16.50 sementara 16.50 ya. Kemudian gerhana totalnya itu dimulai jam 18 nanti 04. Ini hampir bertepatan pas waktu kita maghrib ini. Maghrib pas buka itu gerhana total mulainya jam gitu. Nah puncak gerhananya nanti tengah 7 ya, jam 18.33 lebih 37 detik, dan nanti gerhana total akan berakhir jam 19.02, dan nanti gerhana sebagiannya akan berakhir jam 20 lebih 17 ini. Silahkan nanti bisa memanfaatkan rentang di antara waktu yang ada ini. Gitu. Ya, misalnya nanti pada maghrib setelah iftar, gitu kan, kemudian tunaikan sholat gerhana. Gitu. Mungkin di musla ada ya, yang di musla atau tidak ada yang sudah. Insyaallah nanti kita juga akan ngadain di Masjid Kota Indonesia Power nanti. Ini ada buka bersama, nanti habis buka bersama langsung tengah 7 kita mulai sholat gerhana. Seperti apa kaifiahnya tata cara sholat gerhana diceritakan oleh Ibunda Aisyah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diceritakan oleh Ibunda Aisyah, semoga Allah ridho kepadanya. Khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah gerhana matahari saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup. Yaitu tadi ya, saat meninggalnya putra beliau Ibrahim. Faqoma fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binas. Maka Nabi pun kemudian bangkit mengajak orang-orang untuk mengajak orang-orang itu sholat bersama beliau. Fa'atola qiyami. Beliau itu kemudian sholat dengan bacaan yang panjang banget. Sumarka. Kemudian beliau itu ruku. Fa'atola ruku'ah. Beliau juga ruku'nya itu panjang banget, sepanjang berdirinya. Makanya dalam riwayat itu tadi, beliau itu yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Kita juga nanti Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Baca apa Ustaz? Al-Baqarah. Satu ayat pertama toh. Tapi enggak ayat pertama sampai ayat terakhir.
Kemudian setelah itu summa qoma fa'atola qiyamah. Beliau bangkit lagi, tidak i'tidal kemudian sujud, enggak, bangkit lagi, baca Al-Fatihah lagi. Wa huwa duna qiyamul awal, tapi berdirinya sudah tidak selama ketika tadi berdiri yang pertama. Beliau juga kemudian rukuknya juga tidak selama ketika rukuk yang pertama. Summa sajada fa'atola sujuda. Nah, kemudian setelah rukuk yang kedua itu beliau i'tidal dan sujud. Sujudnya juga lama. Ya. Kemudian summa fa'ala fi raq'atai akhira mislama fa'ala fil raq'atil awal. Kemudian belum melakukan rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama tadi. Nah, dari hadis ini, hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah, ya. Ulama ada dua pendapat tentang tata cara sholat gerhana. Menurut Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, berarti jumhur, sholatnya 2 rakaat. Masing-masing rakaat 2 ruku. Masing-masing rakaat 2 Al-Fatihah. 2 bacaan surat, adapun sujudnya tetap 2 sujud. Dilakukan secara berjamaah di masjid. Ya. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Abdullah ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah, sholat gerhana sama seperti sholat sunnah 2 rakaat yang lain. Berarti ya sudah sama aja seperti sholat sunnah biasa. Pokoknya ya seperti sholat sunnah biasa, cuma niatnya sebagai sholat khusufus samsu atau mungkin khusufus samsu atau khusuful qamar. Seperti itu. Tapi kita pakai pendapat jumhur. Gimana berarti? 2 rakaat, masing-masing rakaat 2 ruku. Bisa dipahami? Apakah harus berjamaah lah? Nanti kalau yang tidak bisa berjamaah bisa melakukan di rumah. Caranya seperti itu. Jadi mungkin ibu-ibu yang di rumah dan sudah silahkan sholat di rumah, bisa sholat gerhana, gitu kan. Kaifiyahnya. Jadi dimulai dengan takbir, niat dan seterusnya ya, sama ya. Takbir, kemudian baca doa iftitah, silahkan. Allahumma ba'id baini wa baina ya, atau yang Allahu akbar kabiru, ya Allahu akbar kabiru. Setelah itu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Waladhdallin, amin. Kemudian baca suratan. Suratannya panjang. Kalau kita nanti karena waktunya juga mepet, karena nanti mungkin akan segera isya dan juga sholat tarawih, ya sudah, nggak usah panjang-panjang. Baca wasamsi aja boleh gitu kan, karena kebetulan dengan gerhana ya wasamsi waduhaha, nanti kemudian suratan keduanya ad-duha, ya nggak apa-apa gitu kan. Dan nanti kemudian rakaat keduanya bacanya al-kafirun, kemudian terakhirnya kulhu, bisa jurus andalan gitu. Kulhu terus kenging buatan ya jane ya boleh-boleh aja gitu kan, seperti itu. Tapi Nabi kan tadi ngurutin panjang dulu, kemudian agak panjang, kemudian lebih pendek dan seterusnya. Itu. Nah ingat ya, setelah bacaan suratan yang pertama, maka kemudian ruku. Allahu Akbar, ruku. Rukunya panjang. Ruku panjang berarti bacanya gimana? Ya tasbihnya dibanyakin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Silahkan ngikutin imamnya nanti sepanjang apa, jangan perbanyak bacaan tasbih. Dan nanti kemudian bangun sambil mengucap Sami Allahu liman hamidah. Ada yang mengatakan boleh ditambah Rabbana walakal hamdu, tapi langsung baca Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya sampai waladhdallin. Amin, dan membaca surat yang lebih pendek. Bisa dipahami? Baru setelah rukuk yang kedua inilah dilanjut dengan i'tidal. Rukuk yang kedua tidak sepanjang rukuk yang pertama. Bangun dari rukuk i'tidal. Bacanya berarti gimana? Sama. Sami Allahu liman hamidah. Terus ketika i'tidal, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya. Sujud sebagaimana sholat biasa. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi lah. Nanti kemudian masuk bangun ke rakaat kedua. Ulangi seperti rakaat pertama dengan tadi bacaan tidak sepanjang ketika rakaat pertama. Baru nanti tasyahud sebagaimana dalam sholat sampai diakhiri dengan salam. Nah, ulama menganjurkan khutbah setelah sholat. Makanya dianjurkan berjamaah khutbah. Nah,
Bacaan sholatnya jahar, dikeraskan. Sekalipun itu di siang hari sholat gerhana matahari. Sebagaimana dalam hadis Aisyah itu tadi. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahra fi sholatil khusuf. Beliau itu membaca keras ya dalam sholat gerhana. Jadi dua gerhana bacaannya keras. Cuma ada yang membedakan. Kalau gerhana matahari sir, adapun gerhana bulan jahar karena di malam hari. Tapi jumhur berpendapat dua-duanya jahar. Apakah ada khutbah setelahnya? Nah, menurut Imam Syafi'i, Ishaq dan mayoritas alul hadis disunahkan berkhutbah sebagaimana sholat id. Sholat dulu, baru nanti khutbah dengan satu kali khutbah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad tidak ada khutbah sholat gerhana. Sudah cukup sholat. Tapi kita di Indonesia pakai ini. Nanti ada khutbah. Bisa dipahami? Karena itu ada dalilnya dari Ibu Aisyah tadi. Jadi Ibu Aisyah itu menceritakan, ya Nabi itu kemudian berkhutbah. Gitu. Jadi setelah kejadian tadi gerhana belum berkhutbah. Nah, jangan lupa dari sini kita simpulkan ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika terjadi gerhana. Apa saja? Berarti ini disunahkan. 1. Perbanyak zikir. 2. Perbanyak doa. 3. Perbanyak istighfar. 4. Bersodakoh. 5. Menuju ke masjid untuk sholat. Bahkan termasuk wanita ya, dianjurkan untuk ikut keluar. Lakukan sholat di masjid, dianjurkan. Seperti sholat Idul Fitri, seperti sholat Idul Adha. Dan nanti boleh dipanggil jamaah dengan, bukan adzan, dipanggil as-sholatu jami'ah. Nanti bisa diumumin ya Bapak Ibu, ingkang badhe nderek sholat gerhana, monggo sarang-sarang as-sholatu jami'ah, sholat berjamaah. Dan tadi kemudian khutbah setelah sholat. Seperti itulah yang bisa dilakukan seorang muslim ketika terjadi gerhana. Dan insya Allah ini sudah mulai masuk fase awal. Ini ya, jam 16 lebih 50 menit gitu ya. Nanti bisa mungkin andai tidak hujan mungkin kita bisa melihat. Tapi ini hujan mendung kayaknya nggak bakalan lihat. Kecuali nanti ya terang dan kemudian nanti awan itu kemudian mungkin bertiup. Semoga nanti kita bisa melihat jam-jam 8 saat bulan itu betul-betul berubah warna menjadi kemerah-merahan, tertutup oleh bayang-bayang bumi. Gitu. Ini saja ibu-ibu, bapak, kaum muslimin. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau ditanyain? Ye. Saya pernah mendengar sholat gerhana itu dilakukan kalau kita melihat gerhananya. Yep. Kalau ya betul Ibu. Jadi kalau kita kembali kepada hadisnya memang kalimatnya seperti itu. Oke ya, kalimatnya tadi kita dudukin kalimatnya. Nabi itu kan ngendi kok tentang tadi perintah untuk sholat. Oke. Sebentar. Kalimatnya. Nah, ini. Fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya. Berarti nek mboten mirsani ya ora kon salat. Tapi dari perintah ini esensinya itu kalau kalian melihat ya, itu sebenarnya esensinya kalau kalian tahu terjadi gerhana atau memang kalian melihat, gitu kan? Nah, inilah yang nanti ulama ada perbedaan pendapat. Yang ini dimaknai secara dohir, ya berarti kalau tidak melihat tertutup mendung ya jadi tidak dianjurin sholat. Tapi bagi ulama yang berpendapat kalimat Nabi itu kan intinya kalau terjadi gerhana maka mestinya kalian melakukan sholat. Keberadaan gerhana itu. Nah ini nanti ada dua pendapat. Nanti sama perbedaan pendapat tentang awal Ramadan kan karena problemnya seperti itu. Satu harus melihat, yang satunya cukup dengan perhitungan matematis saja. Karena tadi kan matahari, bumi, bulan itu beredarnya itu sudah sedemikian teratur, bisa diperhitungkan. Oh ini nanti akan terjadi gerhana tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, jam sekian. Itu bisa sangat detail, sangat detail. Nah silakan dari situ nanti jenengan ambil pendapat yang mana, karena ini mungkin nanti juga sama ada yang kemudian pasti mungkin menyebar WhatsApp karena ini tidak bisa dilihat ya berarti kita tidak dianjurin sholat. Tapi yang tadi karena memang sudah diperhitungkan sedemikian rupa kita yakin banget ini ada gerhana ya sudah tunaikan sholat. Ya silakan jenengan ambil pendapat yang mana. Gitu Ibu, biasa dalam urusan fikih pasti terjadi perbedaan pendapat. Siap-siap saja berlapang ya. Begitu. Ada yang lain?
Oke? Nah, karena ini termasuk sholat sunnah yang langka, kita berharap dengan melakukannya pas di bulan Ramadan menjadi penambah pahala besar bagi kita di bulan Ramadan ini. Kita belum tentu ketemu yang namanya Ramadan kok bertepatan dengan ada gerhana itu. Aduh, kayaknya susah nyarinya gitu kan. Nah, ini momentum ya. Manfaatkan itu. Jangan sia-siakan, jangan lewatkan begitu begitu saja. Tadi ya disuruh ngapain kita? Apa saja tadi kesunahan-kesunahannya? Kayak nih. Jadi dimulai dengan memperbanyak zikir, berdoa, perbanyak istighfar, sedekah. Ini saja dari kami, dan ini mungkin ada petugas dari JIS untuk kaitannya dengan kaleng booster. Nanti silakan kami langsung mohon pamit. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Nanti mungkin ditutup sama Pak Arif ya dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.